Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, selamat bertemu dimanapun pada saat ini kalian berada dan membuka tayangan ini. Pada hari ini, Bapak akan membuat sebuah video pembelajaran. Bisa kalian perhatikan dalam tampilan yang Bapak buat, yaitu berkenaan dengan penambahan materi di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, dengan subtema peristiwa mengisi kemerdekaan, dengan materinya adalah mengidentifikasi surat undangan. Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Bapak yakin kalian pasti atau orang tuanya pernah dapatkan surat undangan ya di rumah. Maka dari itu sekali lagi, surat undangan itu adalah intinya undangan untuk suatu acara ataupun kegiatan. Nah, bagaimana bentuk surat undangan? Ternyata undangan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu undangan resmi dan undangan tidak resmi. Apa undangan resmi? Nah, di sini ada pengertian undangan resmi, yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi dan ditulis dengan bahasa yang resmi dan baku. Misalnya undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah atau kantor, ya, sebagaimana tema kita. Ini ada salah satu contoh undangan panitia Hari Kemerdekaan, karena kita membahas tentang tema kemerdekaan. Jadi salah satu contoh undangan resmi ini bisa kalian perhatikan, panitia kemerdekaan. Nah, itu untuk undangan resmi. Jadi diingat apa itu undangan resmi. Kemudian yang satunya, nah, kebalikan dari undangan resmi ada lagi yang namanya undangan tidak resmi. Bagaimana undangan tidak resmi? Nah, arti dari undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan orang tersebut. Misalnya undangan ulang tahun, ya. Kalian tahu pribadi ya. Pribadi artinya perorangan, personal, sendiri. Nah, jadi undangan tidak resmi itu yang buat pribadi atau seseorang atau perorangan. Nah, itu undangan tidak resmi. Apa contohnya? Nah, bisa kalian lihat di sini, anak-anak. Undangan ulang tahun contohnya. Nah, di sini ada undangan ulang tahun. Tentu kalian pernah merayakan ulang tahun atau mengundang temannya untuk datang ke ulang tahun kalian, atau juga kalian yang mendapat undangan ulang tahun tersebut. Nah, ini contohnya surat tidak resmi. Mungkin supaya lebih jelas, next, Bapak lanjut. Nah, bagian yang terdapat dalam surat resmi. Jadi dalam surat resmi itu ada ciri-cirinya, ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah kop surat. Nah, ini kop surat. Kop surat itu keterangannya adalah berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Nah, jadi kalau pernah dengar kata kop, sama saja dengan kepala surat. Bagian atas, kenapa disebut kepala? Karena dia di bagian atas nanti posisinya. Itu berisi instansi pengirim dan alamatnya. Bukan hanya pengirim tapi juga ada alamatnya, ya. Kemudian ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini fungsinya untuk apa? Jelas kalau buat surat harus ada tanggalnya, supaya yang baca pasti memperhatikan apakah surat itu sudah lama atau baru dibuat atau baru dikirimkan. Nah, ini untuk poin yang kedua. Tanggal surat itu menunjukkan keterangan waktu dan jangan lupa tempat. Misal kita bertempat di kota A, jadi kita tulis kota A, baru dilanjutkan dengan
uh, tanggal suratnya. Nah, kemudian poin 3, ada apa di poin 3? Ada nomor lampiran dan perihal surat. Mungkin kalian masih belum terbiasa dengan nomor surat ataupun lampiran, tetapi nanti kalau kalian sudah makin tinggi jenjang pendidikannya, kalian akan biasa untuk menemukan nomor surat dan lampiran tentang surat itu. Apa saja keterangannya? Nomor surat itu adalah nomor yang dikeluarkan oleh instansi pengirim surat. Jadi nomor surat itu berurutan ya. Nggak sembarangan buat nomor surat, ada urut-urutannya. Kalau misalkan suatu sekolah mengirimkan nomor surat, jadi nomor suratnya sesuai nomor surat sekolah tersebut. Nah, selain itu ada yang namanya lampiran. Lampiran itu kalau ada informasi tambahan di belakangnya, biasanya 1 lembar kertas atau 2, itu bisa dijadikan lampiran. Nah, itu tentang nomor lampiran dan perihal. Kalau perihal, kalian tahu nggak perihal? Perihal itu intinya ya, inti dari surat tersebut. Nah, kemudian yang keempat, alamat tujuan. Nah, karena tadi kita sudah membuat alamat pengirim, tentu kita juga harus membuat alamat tujuan. Ini wajib. Jangan sampai kita buat surat, kalian buat surat nanti malah lupa pengirimnya untuk siapa. Nah, ini Bapak kira sudah jelas nomor 4. Kemudian nomor 5, salam pembuka. Ini bagian awal dari surat. Nah, masih salam pembuka. Itu keterangannya berisi sapaan pengirim surat sekaligus pembukaan surat. Bisa selamat pagi, bisa salam hormat, bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Banyak contoh-contoh untuk salam pembuka. Nah, kita lanjutkan ke poin yang ke-6. Itu ada yang namanya isi surat. Nah, untuk isi surat di sini adalah pesan yang akan disampaikan oleh pengirim surat tersebut. Apa tujuan suratnya? Maksud Bapak apa inti dari surat yang mau dikirimkan itu, maka dituliskanlah dalam isi surat. Misalkan tadi undangan peringatan 17 Agustus. Nah, berarti isi suratnya harus mengarah ke inti dari surat tersebut. Nah, jadi itu untuk isi. Kemudian salam penutup. Salam penutup untuk mengakhiri, sama seperti kita setelah belajar, misalkan ada salam penutupnya, misalkan selamat siang kalau harinya sudah siang, kalau harinya sudah sore selamat sore. Bisa juga ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya untuk salam penutup. Dan berikutnya adalah nama pengirim. Nama pengirim sebagai akhir dari surat resmi. Nah, ini penempatannya tadi seperti yang Bapak jelaskan di atas, unsur-unsur dari surat, sehingga kita bisa lihat kop surat tentu bagian paling atas. Ini format tanggal, nomor, lampiran. Nah, ini bisa kalian sambil lihat. Jadi kalau surat resmi biasanya harus memuat semua ini, tidak ada yang tertinggal ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita praktek membuat surat resmi. Sampai terakhir ada ya, ini surat resmi untuk pameran seni siswa, ada hari, tanggal, waktu, dan tempat. Ini menjadi isi suratnya. Kemudian salam penutup, jangan lupa nama pengirim dan ada tanda tangannya. Itu untuk surat resmi. Saya kira nggak terlalu sulit ya untuk surat resmi. Lagi kalau di rumah kalian pernah orang tuanya mendapatkan kiriman surat resmi, jadi mudah saja kalian untuk melihat bagaimana bentuk surat resmi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada lagi yang namanya surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Umumnya surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana
artinya tidak terlalu resmi, karena ini hanya diarahkan ke perorangan seperti ulang tahun, boleh teman-teman atau sobat ya, atau hai guys, itu kan kata-kata nggak resmi, boleh boleh digunakan untuk undangan tidak resmi. Namanya juga tidak resmi ya, jadi bisa contohnya untuk pentas seni, undangan pernikahan masih termasuk undangan tidak resmi. Kenapa tidak resmi undangan pernikahan? Karena berasal dari perorangan ya, hanya ada yang menikah saja yang mengundang supaya datang ke acara. Nah itu undangan tidak resmi. Nah ini contohnya, nggak sulit kalau tidak undangan tidak resmi ini. Hai teman-teman, datang ya. Nah ada kata datang ya itu kan menyatakan bahwa kata atau kalimat yang dia pilih tidak mesti resmi ya. Ulang tahunku, ulang tahun gue, bisa digunakan seperti itu. Dan nggak sepanjang dari surat resmi tadi, kalian bisa lihat di sini. Hanya kertas kecil, ukuran postcard ya, ukuran kartu pos, sudah bisa tertuang di dalam sana. Ada gambar-gambarnya juga pendukungnya, itu nggak masalah. Namanya juga surat tidak resmi. Ya, Bapak rasa itu untuk jenis-jenis undangan. Nah, jadi yang berikutnya kalian akan perhatikan lagi materi tambahan lanjutan dari ini, dari beberapa jenis undangan tadi kita akan melihat kembali ya, perubahan wujud benda. Nah, di sini kita tahu bahwa tadi surat undangan misalkan terbuat dari apa? Dari kertas tentunya ya. Biasanya ditulis di kertas. Kertas ini termasuk dalam benda. Nah, benda ternyata terbagi menjadi 3. Nah, ada benda padat, benda gas, dan benda cair. Mungkin kalian sudah sering melihat ini di kehidupan kalian sehari-hari ya. Dan kalian juga harus paham tentang apa itu benda padat. Contohnya ada batu, ada kayu, termasuk kertas tadi. Kemudian ada benda cair, bisa kalian lihat ada oli motor, ada air minum, air mineral. Kemudian gas bisa berupa oksigen. Sekarang musim covid ya, jadi orang berlomba mencari oksigen. Oksigen ini termasuk ke dalam gas yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Ada lagi udara di sekitar kita, ini termasuk gas. Kita hanya bisa merasakan seperti angin ya, itu termasuk ke dalam gas. Nah, ketiga jenis benda ini ternyata bisa mengalami perubahan wujud ya. Jadi wujud aslinya seperti ini setelah dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi lingkungan sekitar bisa berubah. Nah, kita mulai yang pertama. Apa saja perubahannya? Ini sudah ada Bapak buat peta konsep berpikirnya, ada piramida, metrik hubungannya antara benda padat, benda gas, dan benda cair. Iya. Nah, kita mulai dari mencair. Nah, tentu kalian sering mendengar ini. Kita bisa lihat juga di sini. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair, dan dalam peristiwa ini zat melepaskan energi dingin. Nah, jadi awalnya bendanya dingin, lama-lama karena dinginnya dilepaskan, nanti dia akan menjadi hangat atau panas. Apa saja contohnya? Nah, bisa kita lihat di sini. Contohnya adalah lilin yang dibakar akan meleleh menjadi sebuah cairan. Kemudian yang kedua, ini ya, lilin. Asalnya lilinnya nggak panas,
setelah terkena api dia menjadi panas, sehingga lama-kelamaan lilinnya akan meleleh dan nanti akhirnya akan habis kemana? Habis mencair ke bawah. Nah, kemudian yang kedua ini ada contoh yang lain, yaitu mentega. Tentu kalian senang ya, kalian tahu kalau di kue dan lain sebagainya pasti ada mentega. Nah, setelah dipanaskan ternyata mentega juga sama seperti lilin mengalami perubahan wujud menjadi mencair. Kenapa dia mencair? Karena dipanaskan. Kalau dia tidak dipanaskan, dia juga tetap tergantung suhunya ya. Kalau di suhu di panas matahari ya dia akan mencair. Tapi kalau di suhu ruangan atau di dalam lemari es, ya tentu dia tetap bentuknya seperti mentega. Nah, itu namanya mencair. Jadi kalian bisa pahami itu mencair, dan juga contohnya sudah ada di sana. Apalagi yang berikutnya, next. Nah, setelah tadi mencair, yang kedua adalah membeku. Nah, membeku itu bagaimana? Membeku itu adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair hingga menjadi padat. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah air yang dibekukan di dalam lemari pendingin atau freezer. Nah, ini kalian tentu sering melihat es batu ya. Es batu itu kenapa dia bisa beku? Karena diletakkan di lemari pendingin. Nah, jadi itu contoh dari membeku itu sendiri ya, es batu. Nah, kemudian Bapak kira nggak sulit untuk membeku, kita lanjut ke yang ketiga, menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim merupakan perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan semakin berkurang. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih mengerti yang dari padat menjadi gas ini seperti apa. Nah, ini ada yang tahu ya anak-anak, camphor dan es kering ya. Camphor ini sering kalian lihat di lemari ya, di lemari ibunya sering menaruh camphor. Fungsinya untuk apa? Untuk mengharumkan ruangan ya, atau mencegah kecoa masuk. Nah, camphor ini kan bulat-bulat nih, sama dengan es kering ya. Dia tetap jadi benda padat, tetapi lama-kelamaan dibiarkan dia akan berubah menjadi gas. Dia akan mengecil, lama-lama dia akan mengecil, lama-kelamaan akan hilang, seperti camphor dan es kering ini ya. Es kering ini contohnya di tempat wahana permainan ski es ya, orang menggunakan es kering untuk tempat berselancar di atasnya. Nah, itu ya untuk camphor dan es kering. Semua ini adalah benda padat yang lama-kelamaan karena pengaruh kondisi sekitar menjadi hilang karena dia berubah menjadi gas. Nah, yang berikutnya, next. Nah, mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat, dan pada peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Ya, ini kebalikan dari menyublim tadi, dinamakan mengkristal, artinya dari gas menjadi padat. Nah, kita lihat contohnya apa saja. Nah, proses mengkristal terjadi akibat suhu yang sangat dingin. Yang benar. Contoh peristiwa mengkristalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di wilayah yang dingin, yang ada musim saljunya. Nah, di atas pohon itu, kalau di negara kita Indonesia kan belum ada musim saljunya, tapi kita bisa lihat di TV ya, di internet, bahwa pada musim salju di negara lain itu es yang turun itu lama-lama akan mengumpul jadi satu dan membentuk kristal, baik itu di pepohonan, di ranting, di
atap, seperti air yang mau jatuh tetapi nggak jatuh. Nah itu dia mengeras, mengkristal, ini seperti kristal esnya ya. Awalnya berbentuk salju, lama-lama dia mengeras menjadi kristal. Kenapa dia menjadi kristal? Karena suhu yang sangat dingin, dia akan menjadi keras akhirnya. Nah itu contoh dari mengkristal itu sendiri. Contoh lainnya apa Pak? Nah contohnya misalkan eh, garam di laut ya. Garam di laut juga melewati proses eh, pengaruh suhu sehingga yang berbentuk air akan berubah menjadi kristal ya, kristal-kristal es. Nah itu sama saja untuk mengkristal ini ya. Next, nah kita ketemu dengan perubahan wujud yang berikutnya, mengembun ya. Mengembun atau kondensasi ya. Kondensasi, kalian ingat dalam siklus air ada yang namanya kondensasi. Mengembun itu adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi zat cair ya. Sederhananya seperti itu, dari gas menjadi zat cair. Contohnya apa? Langsung saja. Contohnya, nah butiran air di permukaan gelas adalah contoh proses mengembun. Kalau kalian beli es, di pinggiran gelas kalian itu akan ada titik-titik air. Jangan dikira gelasnya bocor ya atau merembes dari dalam. Ternyata itu adalah proses pengembunan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena udara di luar lebih hangat daripada udara di dalam gelas ya, sehingga udara-udara yang di sekitar gelas kalian tersebut berubah menjadi titik-titik air yang disebut mengembun ya. Itu bisa kalian pahami. Kemudian ada lagi, kalau pagi-pagi hari kalau kalian bangun jam setengah 5, jam 5, ada seperti hujan, hujan kecil yang turun atau membasahi dedaunan. Nah itu juga disebut proses mengembun. Kenapa? Karena udara atau angin di sekitar itu terjadi perbedaan suhu antara suhu yang hangat dengan suhu yang dingin. Kalau pagi kan dingin, nah, sehingga udara yang dingin tersebut berubah menjadi titik-titik air yang kecil, disebut mengembun. Beda dengan hujan ya. Kalau hujan lebih besar, kalau embun dia hanya titik-titik air yang kecil. Nah itu perubahan wujud untuk mengembun. Nah yang terakhir adalah perubahan wujud benda yang disebut menguap. Menguap ini adalah peristiwa di mana benda cair berubah wujud menjadi gas yang memerlukan energi panas ya. Ya contohnya ini penguapan yang terjadi pada air yang direbus ya. Kalau ibunya merebus air, tentu kalian akan melihat seperti asap ya, kalau sudah panas itu ke atas. Nah ini bukan asap ya, ini adalah uap air. Air akan terangkat ke atas karena panas yang diberikan oleh kompornya ini, sehingga kalau dibiarkan lama-kelamaan, terlalu lama, nanti air yang direbus ini kan habis. Makanya hati-hati kalau merebus air, karena air melakukan proses penguapan. Nah contoh yang kedua sama dengan ini, kalian bisa lihat gambarnya. Kalau bensin dibiarkan di suatu wadah atau tempat tanpa tutup, dia akan mengalami proses penguapan yang cepat. Gimana kalau ditutup Pak? Kalau ditutup, dia tetap mengalami proses penguapan ya, tetapi tidak secepat kalau bensinnya nggak ditutup ya. Nah ini contoh proses perubahan wujud benda yang disebut menguap ya. Nah Bapak kira itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian, bisa membantu kalian untuk memahami materi tentang undangan
undangan tadi dan juga perubahan wujud benda itu sendiri. Nah, Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan dan salam sehat.